Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Aura Marsha Aldevina dengan NIM 17096230087 dari Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai laporan saya selama praktik kerja lapangan atau PKL pada Departemen Business Support, tepatnya di Divisi General Affair PT Telemedia Dinamika Sarana atau GasNet. Jadi latar belakang dalam hal ini yaitu kita mengetahui bahwa pendidikan itu menekankan keseimbangan antara teori dan juga praktik. Maka dari itu, PKL bisa menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja nyata dan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Nah, praktekkan melaksanakan PKL di PT Telemedia Dinamika Sarana atau GasNet, khususnya pada Departemen Business Support Divisi General Affair. Karena dalam hal ini, bidang pekerjaan yang dijalankan oleh praktikan itu juga memiliki keterkaitan dengan program studi pendidikan administrasi perkantoran, serta memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan administrasi perkantoran itu secara langsung. Lalu tujuan dari PKL itu sendiri yaitu praktikan mampu melakukan proses pembuatan formulir rembesmen jamuan rapat, lalu dapat mempraktikkan rekapitulasi penggunaan mobil operasional, lalu mampu mempraktikkan rekapitulasi kebutuhan kantor, mampu mempraktikkan penginputan dan pengelolaan data ke dalam sistem perusahaan yaitu Popeye, dan mampu mempraktikkan pencatatan dan pendataan alat tulis kantor atau ATK. Adapun manfaat yang praktikan harapkan, yaitu praktikan mampu memperoleh pemahaman dan keterampilan dalam menyusun formulir rembesmen jamuan rapat, lalu praktikan juga mampu melakukan rekapitulasi penggunaan mobil operasional, lalu praktikan juga mampu melakukan rekapitulasi kebutuhan kantor, lalu praktikan mampu juga menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penginputan serta pengelolaan data melalui sistem perusahaan yaitu Popeye. Dan terakhir, praktikan juga mampu meningkatkan keterampilan dalam catatan dan pendataan alat tulis kantor atau ATK. Lalu dari profil perusahaan, praktikan itu melaksanakan PKL di PT Telemedia Dinamika Sarana atau GasNet. Adapun tanggal berdirinya dari perusahaan tersebut yaitu di 28 Juni 2013. Bidang usahanya itu teknologi informasi dan telekomunikasi, dan layanannya itu di internet dan jaringan fiber optik, dan alamatnya sendiri praktikan melaksanakan PKL di Gedung C lantai 1 Komplek PT PGN di Jakarta Pusat, tepatnya di kantor pusat PGN. Lalu sejarah dari PT Telemedia Dinamika sendiri yaitu merupakan bagian dari PGN Group yang berawal dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau yang kita kenal dengan PGN. Untuk mengembangkan bisnis telekomunikasinya, PGN mendirikan PT Pegas Telekomunikasi Nusantara atau biasa dikenal dengan Pegaskom, yang dimana itu merupakan anak dari PGN itu sendiri yang didirikan pada tahun 2007. Kemudian barulah didirikan GasNet pada tanggal 28 Juni 2013 sebagai penyedia layanan internet atau ISP dan solusi digital. Jadi bisa dibilang GasNet ini merupakan anaknya dari Pegaskom dan cucunya dari PGN. Nah, dengan dukungan infrastruktur PGN Group itu sendiri, GasNet terus mengembangkan layanan telekomunikasi dengan mengusung slogan yaitu Internet Jujur. Lalu di sini terdapat visi misi dan budaya. Visinya sendiri menjadi perusahaan penyedia solusi teknologi berbasis internet dengan kecepatan dan kendala layanan yang terpercaya di Indonesia. Lalu dari misinya yaitu bisa memberikan solusi dan layanan teknologi inovatif berbasis internet dengan semangat keterbukaan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, lalu mengembangkan bisnis dan layanan teknologi berbasis internet yang cepat dan andal sesuai kebutuhan dan demi kepuasan pelanggan baik korporat maupun retail.
dan menyediakan layanan teknologi berbasis internet guna mendukung peningkatan produktivitas bisnis pelanggan. Lalu di sini juga terdapat budaya yang diterapkan oleh Gasnet, yaitu budaya yang diterapkan adalah budaya akhlak, di mana budaya ini juga diterapkan oleh BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yaitu ada apa aja sih? Akhlak itu sendiri memiliki singkatan dari amanah, lalu kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan di sini terdapat struktur perusahaan. Di struktur perusahaan ini yang bertanda merah itu merupakan departemen dari praktikan sendiri, yaitu saya di business support, tepatnya di General Affair. Jadi dalam hal ini departemen saya itu dinaungi oleh Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis. Di sini pelaksanaan pekerjaan saya apa aja sih? Jadi pelaksanaan pekerjaan saya itu meliputi satu, pembuatan formulir rembesmen jamuan rapat, lalu juga rekapitulasi penggunaan mobil operasional, lalu merekapitulasi juga kebutuhan kantor, terus penginputan dokumen ke dalam sistem perusahaan yaitu Popeye, dan pendataan alat tulis kantor atau ATK. Dan di sini kendala yang dihadapi yang pertama itu dokumen pendukung yang belum lengkap. Jadi dalam hal ini ketika misalkan saya mengerjakan rembesmen, tetapi ada dokumen pendukung yang belum lengkap seperti absensi rapat, atau misalkan bukti atau dokumentasi dari rapat itu sendiri belum ada, maka itu akan menjadi hambatan untuk melakukan proses rembesmen tersebut. Jadi prosesnya akan lebih lama karena kita akan meminta kepada pihak yang terkait dulu nih untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Lalu ada pengajuan dokumen pada sistem Popeye yang mengalami reject. Jadi kalau dalam PT Telemedia Dinamika Sarana atau Backslash itu sendiri memiliki sistem perusahaannya sendiri yaitu bernama Popeye. Nah di dalam Popeye itu biasanya kita bisa menginput dokumen dari mulai rembesmen, lalu juga persekot. Nah itu kita masukin semua untuk keuangan itu sendiri supaya bisa terlihat juga alurnya dengan jelas. Lalu di situ kita juga bisa mengecek nih dokumen kita udah sampai mana sih, dan itu biasanya orang-orang verifikatornya itu bisa ketahuan siapa sih yang mereject apabila dokumen kita terreject gitu. Nah, di situ juga ada keterangan kenapa dokumennya bisa di-reject. Apakah kurangnya dokumen pendukung seperti tadi misalkan absensinya terlewat, atau misalkan adanya typo penulisan tanggal. Nah, itu juga bisa mengalami reject. Nah, kita juga bisa melihat rejection tersebut melalui sistem Popeye. Nah, ketika kita udah bisa mengetahui ini rejectnya apa, kita bisa perbaikin. Dan itu juga akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi, sehingga dalam proses administrasinya juga akan lebih lama. Jadi itu akan memperhambat alur dari pekerjaan itu sendiri. Lalu cara mengatasi kendalanya itu sendiri, kalau misalkan dari dokumen pendukung yang belum lengkap, itu bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap setiap dokumen yang diterima. Itu bisa dari sayanya, atau misalkan sebelum dikelola oleh praktikan dari pekerja itu sendiri, bisa lebih make sure, bisa lebih melihat lagi apakah dokumen sudah lengkap atau belum. Lalu juga bisa mencocokkan kelengkapan dokumen dengan persyaratan perusahaan. Lalu bisa berkoordinasi dengan pihak terkait. Seperti halnya misalkan saya yang membuat rembesmen, lalu dari pihak-pihak yang terkait dengan rapat yang memang berada di jamuan rapat tersebut bisa berkoordinasi dengan saya. Lalu pengajuan dokumen pada sistem Popeye mengalami reject, cara mengatasinya itu sendiri bisa mempelajari catatan perbaikan yang diberikan kepada pihak verifikator atau approver seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu bisa melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh informasi yang telah diinput ke dalam sistem Popeye dan memastikan kembali kepada mentor atau pihak terkait. Lalu di sini kesenjangan teori dan praktik kerja. Kalau misalkan dilihat dari bidang penggunaan teknologi perkantoran itu sendiri, teorinya itu pengelolaan data administrasi itu dilakukan menggunakan aplikasi perkantoran seperti yang biasanya digunakan dalam pembelajaran, atau teori itu Microsoft Excel gitu biasanya. Lalu pada
praktiknya sendiri, praktikan mengalami bahwa pengelolaan data di PT Telemedia Dinamika Sarana itu ternyata tidak hanya menggunakan Excel, tapi mereka juga memiliki sistem informasinya sendiri yaitu bernama Popeye, yang dimana itu terintegrasi pada proses administrasi dan keuangan perusahaan. Lalu kesenjangannya di sini, jadinya mahasiswa perlu beradaptasi, di mana praktikan itu perlunya beradaptasi dengan penggunaan sistem informasi yang tidak dipelajari secara spesifik di dalam perkuliahan. Jadi itu akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengadaptasian, di mana pembelajarannya akan lebih lama lagi. Lalu di sini ada juga kalau dari segi dokumen administrasi, di mana teorinya dokumen administrasi cukup dibuat dan diarsipkan sesuai prosedur gitu. Lalu secara praktiknya sendiri, praktikan mengalami bahwa dokumen itu ternyata harus memiliki verifikasi dan persetujuan beberapa pihak sebelum diproses, kayak misalkan reimbursement ternyata sebelum ditandatangani itu harus dipastikan diverifikasi dulu melalui kepala dari divisi General Affair atau divisi praktikan sendiri. Nah, baru bisa meminta tanda tangan kepada kepala departemen, lalu kepada direktur keuangan dan dukungan bisnis. Kesenjangannya di sini proses administrasi di perusahaan ternyata lebih kompleks karena setiap dokumen itu harus melalui proses pengecekan yang tadi praktikan jelaskan dan persetujuan sebelum diproses lebih lanjut. Nah, kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Telemedia Dinamika Sarana, khususnya pada Departemen Business Support Divisi General Affair, memberikan pengalaman kerja yang nyata dalam bidang administrasi perkantoran pastinya. Nah, melalui berbagai kegiatan administrasi, praktikan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dokumen, pengolahan data juga, lalu pemanfaatan teknologi perkantoran. Selain itu, PKL ini juga membantu mengembangkan sikap profesional, kemampuan berkomunikasi, adaptasi, serta kesiapan praktikan dalam menghadapi dunia kerja. Dan di sini rekomendasinya untuk perusahaan sendiri mungkin berdasarkan pengalaman praktikan bisa menyusun pedoman kerja atau petunjuk pelaksanaan tugas yang lebih rinci bagi peserta PKL, kayak misalkan pembuatan reimbursement itu dokumennya ada apa aja sih yang harus masuk, apakah hanya formulir reimbursement-nya aja, apakah harus adanya dokumentasi rapatnya, atau seperti apa, itu bisa dirincikan agar mahasiswa PKL juga tidak terlalu buta tentang arah dari pekerjaan itu sendiri, sehingga mereka memiliki gambaran dan akan memudahkan mereka sehingga bisa lebih efektif dan efisien juga. Lalu juga bisa adanya kegiatan evaluasi dan pembimbingan terhadap peserta PKL itu dilakukan secara berkala, gunanya untuk mengetahui hambatan dari mahasiswa PKL itu sendiri, apa aja sih dan apa aja yang bisa dibantu dari mentor gitu. Lalu untuk program studi pendidikan administrasi perkantoran UNJ sendiri mungkin bisa dikuatin lagi nih pembekalan sebelum pelaksanaan PKL, khususnya mengenai etika, terus komunikasi profesional di dunia pekerjaan itu seperti apa. Mungkin bukan hanya sekedar teori, tapi bisa dilaksanakan dengan praktik juga, sehingga pada saat PKL mahasiswa bisa mengetahui etika dan komunikasi profesional itu seperti apa sih di dalamnya, dan penerapan administrasi perkantoran di lingkungan industri. Sekian laporan dari praktik kerja lapangan PKL dari saya itu sendiri yang melaksanakan PKL di PT Telemedia Dinamika Sarana atau Gasnet. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.